Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud berserta 600 orang bersama-sama dengan dia, sampailah mereka ke Sungai Besor. Waktu mereka sudah sampai di Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di Besor. Dari 600 orang, 200 orang bilang, "Kau mau pilih." Nah, waktu saya baca ini, saya bilang, siapa yang istri dan anaknya ditawan dan tidak mau pergi tolong? Tidak ada. Tetapi orang-orang ini sudah terlalu lelah. Ingat, mereka sudah jalan 3 hari 3 malam bersama Daud. Dari Afek menuju Siklak. Sampai di sana mental mereka dihantam dan mereka langsung down. Mereka tidak punya tenaga lagi. Sekarang mereka harus kejar. Sampai di tengah jalan mereka bilang, bunuh tuh konson bisa lah. Apa yang digambarkan oleh penulis kitab Samuel? Penulis kitab Samuel bilang, berserah kepada kehendak Allah tidak berarti tidak ada masalah. Sebab kalau saudara ada di pihak Daud, saudara bilang, kalau Tuhan ini kehendakmu, kenapa 200 orang memilih berhenti? Kenapa 200 orang memilih tidak mendukung? Bukankah ini kehendakmu? Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Kalau ada orang tidak mendukung saudara, tidak berarti saudara tidak ada dalam kehendak Allah. Yang percaya bilang, kalau ada orang yang tidak setuju dengan saudara, kalau ada orang yang tidak mendukung saudara, kalau ada orang yang tidak berjalan bersama saudara, tidak berarti saudara tidak ada dalam rencana Allah. Justru sebaliknya, Tuhan sedang menguji hati saudara dan saya. Maukah saudara tetap ikut kehendak Allah, walaupun kehendak Allah berlawanan dengan prediksi akal saudara? Bapak Ibu saudara, kadang kita berpikir kalau ini kehendak Allah, segala sesuatu akan baik-baik saja. No, Bapak Ibu saudara. Kerja keras, berjuang, pergi kejar, pergi ambil kembali, dan sampai di sana mereka harus berperang. Capek jalan 3 hari, sampai di sana perang lagi. Dari 600 orang sisa 400 orang dengan kemampuan yang tidak seberapa, sangat lelah, sangat capek, sudah tidak mampu bahkan mengayunkan senjata. Tapi selalu ingat ini, kalau itu kehendak Allah, di akhir nanti engkau pasti menang. Kalau itu kehendak Allah, perjuangannya berat, pergumulannya berat, harga yang kau bayar mahal, tapi kalau itu kehendak Allah, akhirnya nanti engkau pasti menang. Alkitab berkata, mereka mengalahkan orang Amalek, mereka ambil kembali segala tawanan. Daud pulang kembali dalam keadaan kemenangan. Bapak Ibu saudara, saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini. Di titik terendah mana hidupmu sedang berada? Finansial kah? Kesehatan, bisnis, pekerjaan, rencana hidup, pelayanan, pergumulan, apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di hidup saudara dan engkau sedang ada di titik terendah ini. Kalau itu yang terjadi, Tuhan ingin engkau lakukan 2 hal. Yang pertama, kuatkan kepercayaanmu kepada Allah. Yang kedua, belajar berserah kepada Allah. Berserah tidak berarti jalannya mulus. Berserah tidak berarti jalannya oke-oke saja. Berserah melibatkan perjuangan, melibatkan kekecewaan. Sebab orang yang dulu bilang, saya mau jalan dengan engkau, sekarang bilang besoknya bisa jalan lah. It's okay. Kalau orang itu tidak mau jalan dengan saudara, tidak berarti Tuhan tidak menghendaki hidup saudara. Ada rencana besar Allah yang lain di hidup saudara. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya tidak bisa lagi, saya tidak mau lagi, Allah sedang mau bilang, saya singkirkan dia sebentar, supaya waktu engkau menang, engkau belajar mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Engkau tidak membanggakan diri bahwa kemenangan dicapai karena engkau. Kuatkan kepercayaanmu dan berserah kepada Allah. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.